Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah terpisah dari saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu atas kami yang selalu Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan limpahkan, yang memampukan kami melewati semua. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 2-3. Tertulis demikian. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, berbagai negara di dunia punya program pemulihan untuk para narapidana. Norwegia misalnya memberikan program pendidikan dan pelatihan kepada para narapidana di dalam penjara di Norwegia. Setelah mereka memenuhi masa hukuman dan bebas, mantan narapidana ini dibantu untuk menemukan pekerjaan dan dibantu juga untuk dapat mengakses berbagai layanan sosial. Mereka dibantu supaya kehidupan mereka kembali pulih. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang baik, yang mau memulihkan kita ketika kita mau bertobat dan hidup benar di hadapannya. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 2-3 ini, kita perhatikan bagaimana Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel agar supaya mereka berbalik kepada Tuhan kalau mereka telah melakukan dosa, supaya mereka datang kepada Tuhan, sehingga mereka dipulihkan. Pertobatan membawa pemulihan. Konteks dari ayat ini, saudara, berbicara tentang masa yang masih akan datang, dihitung dari masa di mana ucapan ini disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan terbukti di kemudian hari bahwa mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan mereka mengalami pembuangan. Sebagian dari mereka dibuang ke Persia, sebagian lagi diangkut ke dalam pembuangan di Babel. Tapi kemudian mereka bertobat dan kembali ke tanah perjanjian setelah 70 tahun. Tapi di tahun 70 sesudah Kristus, mereka kembali terserak ke berbagai negara di dunia. Tapi sekitar 1900 tahun setelahnya, mereka kembali lagi ke tanah perjanjian, menjadi sebuah negara yang dipulihkan Tuhan. Di antara sekian juta orang-orang Yahudi, ada cukup banyak di antaranya yang datang kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, dan itu cukup untuk memulihkan keadaan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi rema firman Tuhan buat kita adalah tentang kesetiaan Tuhan pada janjinya dan sikap kita untuk bertobat, berbalik dari dosa. Kalau kita mau hidup kita dipulihkan Tuhan, tinggalkan dosa. Jangan biarkan hidup kita terus-menerus ada dalam keadaan yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Dia mau keadaan kita baik, keadaan kita ada dalam keberkatannya. Tapi yang sering kali menjadi masalah adalah kita tinggal di dalam dosa. Firman Tuhan saat ini
mengingatkan kita untuk hidup terus-menerus dalam pertobatan setiap hari. Dan pertobatan itu dilakukan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Artinya ada totalitas hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada komitmen yang sungguh untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini masih hidup dalam dosa, masih enggan untuk meninggalkan ketidakbenaran, masih suka bermain-main dengan pelanggaran, mari tinggalkan itu semua dan hiduplah dalam pertobatan, serta terimalah pemulihan dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan mau memulihkan serta memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa oleh karena firman-Mu yang kembali mengajar, menuntun, mengingatkan kami untuk sungguh hidup dalam pertobatan. Kami bersyukur karena di dalam setiap firman-Mu ada janji berkat, janji pemulihan, janji pertolongan, janji keselamatan yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami dan setia kepada kami. Engkau tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Engkau tidak pernah menolak kami yang mau datang kembali kepadamu. Ampuni kami yang berdosa, yang hidup dalam pelanggaran. Kami datang kepadamu, kami mau hidup benar, kudus menyenangkan hati-Mu. Jamah setiap hati kami Roh Kudus, ubahkan kami menjadi baru untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, jamah setiap kami, alirkan kuasa kesembuhan, nyatakan pemulihan, pertolongan, mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan, menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.